Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya mau menjelaskan di sini. Saya mau buktikan bahwasannya kalau tanaman kelapa sawit tidak dikastrasi, maka akan yang terjadi pada umur 3 atau 4 tahun mulai panen, maka BJR-nya rata-rata mayoritas dia 3 kilo. Nah, kastrasi itu secara umum dulu saya jelaskan bisa dilaksanakan munculnya biasanya dompet itu pada tanaman kelapa sawit ataupun bunga betina pada umur 11 tahun minimal, ataupun sampai umur 12 bulan sudah atau 1 tahun sudah muncul, dan dilaksanakan rotasinya 1 bulan sekali. Bisa sampai umur nanti di stop 20 bulan ataupun sampai 22 bulan, dan 6 bulan berikutnya maka akan kita pelihara menjadi buah. Nah, kastrasi ini fungsinya tadi untuk sebagai menekan ataupun pertumbuhan daripada generatif pembuahan, tapi meningkatkan agar supaya proses vegetatif pada tanaman kelapa sawit ataupun pertumbuhan tanaman bisa lebih besar dan kokoh. Pada saatnya nanti kita tentukan waktu pembungaan ataupun pembuahan menjadi buah pada umur bisa jadi sampai nanti umur 22 sampai 24 bulan, sampai umur 30 bulan lah baru bisa kita panen. Tergantung semua daripada kemauan dari petani. Nah, apa dampaknya kalau tanaman ini tidak dikastrasi? Yang pertama, maka pertumbuhan batang tidak membesar. Yang kedua, BJR-nya ataupun berat tandannya relatif lebih kecil, di bawah 4 kilo. Bisa rata-rata 3 kilo lah rata-rata. Yang ketiga, semakin umur makin bertambah, maka kalau dibandingkan buah yang tanaman yang dikastrasi dengan yang tidak, otomatis nantinya pada saat umur 5 tahun yang sudah dikastrasi bisa mencapai 6 kilo. 6 kilo ke atas. Sementara yang tidak dikastrasi masih beranjak ke angka 3 kilo. Nah, seperti inilah saya sampaikan fungsi daripada kastrasi. Kenapa pentingnya kastrasi? Agar supaya pertumbuhan vegetatif tanaman kelapa sawit tetap kita utamakan. Makanya kemarin sebelumnya di channel sebelumnya pada tanaman TBM ini yang lebih dominan kita utamakan, yang lebih tinggi adalah pupuk N-nya ataupun ureanya. Dosisnya lebih tinggi dibandingkan dengan nanti kalium tetap ada, tapi nanti berbalik pada saat nanti sudah mulai pembentukan buah yang kita rawat, maka pupuk KCl ataupun kalium kandungannya itu nanti lebih banyak daripada pupuk urea. Nah, oke pemirsa, kita buktikan. Inilah buktinya yang tanaman ini sudah berumur 4 tahun tetapi sama sekali tidak pernah dilaksanakan kastrasi. Nah, kita lihat ini. Inilah buktinya bahwasannya ini tanaman yang tidak dikastrasi. Seperti ini buahnya. Ini kecil-kecil. Nah, kalau ini beratnya baru 3 kilo. Memang kalau di kalangan petani ini sayang kalau sebelumnya kita dikastrasi, buah-buah seperti itu sayang. Nah, seperti inilah kalau seandainya buah kastrasi yang pertama besarnya. Nah, kalau di petani ini sayang, tapi dengan kalimat sayang itu akan berdampak kepada kerugian bagi petani sendiri, yang mestinya nanti pada umur 4 tahun buahnya sudah besar-besar. Faktanya, nah inilah yang kita jumpain pada umur memasukin ini 4 tahun lebih. Nah, ini buktinya pemirsa. Kita lihat pertumbuhannya juga. Kalau ini dari kastrasi dari awal, maka pertumbuhan buahnya tidak seperti itu, dan pertumbuhan batangnya sudah meningkat ke atas dari bawah tanah. Jadi kalau tidak dikastrasi maka buahnya seperti ini, kecil-kecil. Kita lihat itu pemirsa. Kalau aslinya kalau mengikutin sesuai dengan umur tidak seperti ini. Memang ini tanaman ini adalah tanaman yang bersertifikat bibitnya, varietas 540. Tapi diperlukan juga nanti ikutin prosedurnya, harus dikastrasi kalau pengen mengetahui standar aslinya berapa sih
produktivitasnya berapa sih BJR yang dihasilkan standar yang dia telah dikeluarkan oleh PPKS. Nah, kalau menurut saya inilah yang hasil yang kita tunjukkan, bahwasannya seperti inilah tanaman yang tidak dikastrasi pada tanaman kelapa sawit. Jadi mestinya pada umur setahun, pemirsa yang punya ladang ataupun kebun mesti harus sudah kastrasi. Alat sudah kita yang modifikasi, alat songket sudah kita ini kan di channel kita, di channel Dr. Agus Susanto. Itu lebih gampang, dan juga di online juga saya tengok sudah banyak beredar. Nah, seperti ini pemirsa, ini dampaknya. Jadi tidak ada cerita kalau petani itu merasa sayang kalau ingin mendapatkan hasil produktivitas tanaman yang tinggi. Nah, ini kelihatan pemirsa. Ini sebersihnya bisa dibuang buahnya itu. Kita kastrasi kembali terakhir. Ini harus kita buang semuanya bunga betinanya. Kemudian setelah itu kita harus berikan pupuk KCL sebanyak 1 kilo. Itulah untuk ekstranya agar supaya nanti dalam hal pembentukan pengisian buah bisa lebih maksimal. Nah, seperti ini pemirsa yang saya tunjukkan, bahwasannya kastrasi itu sangat penting sekali pada masa-masa tanaman sudah berumur 1 tahun lebih. Nah, kita lihat, buktikan pemirsa. Seandainya ini nanti sudah dikastrasi sebelumnya, ini batang bawahnya itu akan lebih tinggi. Kita lihat, kita akan buktikan langsung yang dipanen. Nih, kita sisip pemirsa. Penyisipan perlu untuk melengkapi tanaman agar supaya pohon dalam 1 hektarnya itu bisa di atas 143, maksimal 143 sampai 140. Nah, ini sudah lumayan buahnya, tapi mayoritas rata-rata kalau ini sudah dikastrasi ini lebih besar lagi. Kalau ini kita ukur, ini beratnya sudah 5 kilo. Sudah 5 kilo. Jadi hanya 1-2 pohon saja yang tanamannya betul-betul buahnya besar, tapi hampir seluruh yang tanaman tidak dikastrasi, maka berat rata-rata tandan dalam 1 tandan itu adalah sebesar 3-3,5 kilo. Demikian saja pemirsa, ini sebagai informasi. Mudah-mudahan petani bisa mengerti betapa pentingnya kastrasi. Sudah kita buktikan tadi, tanaman yang tidak dikastrasi buahnya kecil-kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.